Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Vanessa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik 4, bab 3, metode penelitian. A. Rancangan atau desain penelitian dengan contoh. Rancangan atau desain penelitian adalah sketsa atau kerangka spesifik yang didesain oleh peneliti yang menggambarkan rencana proses penelitian secara keseluruhan. 1. Penelitian eksperimen. Desain penelitiannya yaitu A. Desain pra-eksperimen, yaitu desain eksperimen tanpa pengendalian variabel-variabel yang berpengaruh. Bentuk desain ini ada 3, yaitu one shot case study, one group pretest post-test, dan intake group comparison. B. Desain eksperimen semu, di mana desain eksperimen ini pengendaliannya terhadap variabel-variabel eksperimen tidak begitu ketat. Dan bentuk desain ini juga terbagi menjadi 2, yaitu time series design dan non-equivalent control group design. C. Desain eksperimen murni, yaitu desain eksperimen yang pengendaliannya secara ketat terhadap variabel-variabel yang tidak dikehendaki pengaruhnya terhadap variabel terikat. Bentuk desain ini juga ada 2, yaitu post-test only control design dan pretest post-test control group design. Contoh desain penelitian eksperimen yaitu saya mengambil contoh dari desain eksperimen semu, di mana penelitian itu ada kelompok uji coba atau kelompok eksperimen dan kelompok pembanding atau kelompok kontrol yang tidak dipilih secara acak, melainkan kedua kelompok itu sudah ada sebelumnya. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dengan pendekatan lingkungan, dan kelompok kedua adalah kelompok kontrol yang diberi perlakuan dengan metode konvensional. 2. Penelitian korelasional. Desain penelitian ini digunakan untuk membantu peneliti membangun hubungan antara dua variabel yang terhubung erat. Contoh, seorang peneliti sedang mempelajari korelasi antara kanker dan pernikahan. Dalam penelitian ini ada 2 variabel, yaitu kanker dan pernikahan. 3. Penelitian tindakan kelas. Desain penelitian yang sering digunakan pada penelitian ini yaitu model siklus yang terdiri dari 2 siklus yang tahapannya meliputi 1. Rencana, 2. Tindakan, 3. Observasi, dan 4. Refleksi. 4. Penelitian pengembangan. Desainnya yang pertama ada 4D yang meliputi tahapan, pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Desain yang kedua yaitu 8D, meliputi 1. Analisis, 2. Desain, 3. Development, 4. Implementation, 5. Evaluation. 5. Penelitian campuran. Desain penelitian campuran adalah suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. Rancangannya yaitu A. Rancangan konvergen, B. Rancangan sekuensial eksplanatoris, C. Rancangan sekuensial eksploratoris, D. Rancangan sekuensial eksploratoris, dan E. Rancangan eksperimental. B. Populasi dan responden penelitian dengan contoh. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Sampel adalah sebagian dari populasi tersebut, dan responden penelitian adalah orang yang dapat memberikan respon, memberikan informasi tentang data penelitian. Contoh, pengaruh penggunaan pendekatan lingkungan sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 14 Pondok Labu pada materi benda dan sifatnya. Nah, berdasarkan contoh tersebut,
Populasinya adalah siswa-siswi SDN 14 Pondok Labu. Sampelnya yaitu 68 siswa, yaitu 34 orang siswa sebagai kelas kontrol dan 34 siswa sebagai kelas eksperimen. Sedangkan respondennya adalah siswa. C. Teknik pengambilan sampel dengan contoh. A. Probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana seorang peneliti menetapkan pilihan beberapa kriteria dan memilih anggota populasi secara acak. Pembagiannya yaitu 1. Simple random sampling adalah pengambilan sampel secara acak sederhana. 2. Systematic random sampling adalah pengambilan sampel acak sistematis secara berkala. 3. Stratified random sampling adalah pengambilan sampel acak berstrata. 4. Cluster random sampling adalah pengambilan sampel acak berdasarkan area. 5. Multistage sampling adalah teknik pengambilan sampel acak bertingkat. B. Non-probability sampling, yaitu peneliti memilih anggota untuk penelitian secara acak, terbagi menjadi 4. 1. Purposive sampling adalah peneliti hanya mempertimbangkan tujuan penelitian. 2. Accidental sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih secara kebetulan. 3. Kuota sampling adalah pemilihan anggota sampel dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dan 4. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang diterapkan peneliti ketika subjek sulit diteliti. D. Variabel dan data penelitian dengan contoh. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi dan dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok atau lebih. A. Variabel bebas, yaitu variabel yang menyebabkan timbulnya variabel lain. B. Variabel terikat, yaitu variabel yang timbul sebagai akibat langsung dari variabel bebas. Contoh, upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode eksperimen pada pembelajaran IPA di Min 02 Kota Payakumbuh. Variabel bebasnya adalah penggunaan metode eksperimen pada pembelajaran IPA, sedangkan variabel terikatnya adalah upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. C. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contoh, hubungan semangat belajar dan hasil belajar siswa akan meningkat jika guru mampu menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Namun, akan menurun jika guru tidak mampu menciptakan iklim belajar yang menyenangkan. Variabel moderator yang memperkuat adalah guru mampu menciptakan iklim yang menyenangkan. Sedangkan variabel moderator yang memperlemah adalah guru tidak mampu menciptakan iklim yang menyenangkan. D. Variabel interfering adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contoh, terdapat pengaruh lingkungan sekitar tempat tinggal siswa terhadap sikap siswa di sekolah dan berimbas pada hasil belajarnya. Variabel bebas adalah pengaruh lingkungan sekitar tempat tinggal. Variabel terikat adalah sikap siswa di sekolah. Dan variabel interfering adalah hasil belajar siswa. E. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Contoh, seorang peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui perbedaan hasil belajar siswa SD swasta dengan siswa SD negeri. Maka, diperlukan variabel kontrol seperti usia, kelas, pada materi belajar apa. Hal ini akan mempermudah menentukan perbedaannya dan berfokus pada hasil belajar saja. Data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian yang meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian.
Data diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Data berdasarkan sifatnya. A. Data kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan. B. Data kualitatif, merupakan data yang berbentuk selain dari angka. 2. Berdasarkan waktu pengumpulannya. A. Data berkala, merupakan data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. B. Data cross-section, merupakan data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan. 3. Data berdasarkan sumbernya. A. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti. B. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Bentuk-bentuk instrumen penelitian. A. Kuesioner, yaitu instrumen berbentuk daftar pertanyaan yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. B. Wawancara, yaitu instrumen pengukuran yang dikenal sebagai kuesioner lisan, di mana peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. C. Observasi, yaitu instrumen yang digunakan oleh seorang peneliti di mana perilaku atau situasi individu diamati dan dicatat. D. Dokumentasi, yaitu peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai macam sumber. E. Tes, yaitu serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, dan bakat. F. Teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. 1. Pengumpulan data melalui kuesioner. Prosedurnya yaitu A. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. B. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. C. Menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. D. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. 2. Pengumpulan data melalui metode interview. Dalam melakukan interview, peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta hal lainnya. 3. Pengumpulan data melalui metode observasi. Observasi adalah cara yang paling efektif untuk melengkapi dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 4. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. G. Teknik pengolahan data secara deskriptif dengan contoh. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu. Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Pengolahan data secara deskriptif meliputi kegiatan 1. Verifikasi, 2. Pengorganisasian data, 3. Pencarian kembali, 4. Transformasi, 5. Penggabungan, 6. Pengurutan, 7. Perhitungan, 8. Ekstraksi data, dan 9. Pembentukan pengetahuan. H. Teknik pengolahan data secara diferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diperlakukan untuk populasi. Populasi harus jelas dan pengambilan sampel dilakukan secara acak.
Dalam statistik inferensial dikenal uji F dan uji T. Uji F adalah uji serentak, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Poin terakhir yaitu prosedur kegiatan penelitian. 1. Penelitian deskriptif. Langkah-langkahnya yaitu A. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan. B. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. C. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. D. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. E. Menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. F. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan. G. Mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data. H. Membuat laporan penelitian. 2. Penelitian korelasi. Langkah-langkahnya yaitu A. Pemilihan masalah. B. Sampel dan pemilihan instrumen. C. Desain dan prosedur penelitian. D. Analisis data dan interpretasi. 3. Penelitian eksperimen. Langkah-langkahnya yaitu melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. B. Mengidentifikasi permasalahan. C. Membuat rencana penelitian. D. Melakukan eksperimen. E. Mengumpulkan data kasar dari proses eksperimen. F. Mengorganisasi dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. G. Melakukan analisis data dengan teknik statistika yang relevan. H. Membuat laporan penelitian eksperimen. 4. Penelitian tindakan kelas. Langkah-langkahnya yaitu A. Menyusun rancangan tindakan. B. Pelaksanaan. C. Pengamatan. D. Refleksi. 5. Penelitian pengembangan. Langkah-langkahnya yaitu A. Analisis kebutuhan untuk tujuan pembelajaran. B. Melakukan analisis pembelajaran. C. Mengidentifikasikan tingkah laku dan karakteristik siswa. D. Merumuskan tujuan untuk kerja. E. Menentukan butir-butir tes. F. Mengembangkan strategi pembelajaran. G. Mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. H. Melaksanakan evaluasi formatif. I. Merevisi bahan pembelajaran. J. Melaksanakan evaluasi sumatif.